Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 108. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Semua ini terjadi dalam waktu sekejap mata. Pemimpin pertama sama sekali tidak bisa bereaksi. Saat ia menyadarinya, pedang bayangan bulan sudah berada di dekat kepalanya. Pemimpin pertama terkejut dan dengan cepat menghunus pedang kavalerinya untuk menangkisnya, melindungi kepalanya. Bang! Gerakan tergesa-gesa itu tidak mampu menahan serangan kilat Xiao Chen. Akibatnya, pemimpin pertama terlempar dari kuda dengan suara dentuman keras. Pemimpin pertama menabrak beberapa bandit sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Lengan kanannya mati rasa dan rasa takut memenuhi hatinya. Pemimpin pertama bangkit dan berteriak, lawan ini tidak mudah dihadapi, bunuh bocah ini dulu sebelum kita melakukan hal lain. Para bandit martial saint lainnya dengan cepat menyerah mengejar Liu Suifeng dan menuju ke Xiao Chen. Adapun Liu Suifeng, dia memancarkan ki pedang kemana-mana. Dengan mengandalkan keunggulannya karena memiliki alam kultivasi yang lebih tinggi, kelompok bandit itu untuk sementara tidak dapat mendekatinya. Dalam waktu singkat, seharusnya tidak ada bahaya. Xiao Chen mendarat dan seorang bandit saint bela diri segera menyerbu ke arahnya. Bandit itu menyerang dengan ganas ke arah kepala Xiao Chen. Kultivator yang menggunakan senjata besar cenderung memiliki gaya bertarung yang sangat lugas. Oleh karena itu, kekuatan teknik bela diri mereka sangat besar. Kekuatan serangan penuh mereka cukup mengesankan. Xiao Chen mengayunkan pedangnya ke atas, menangkis serangan dari bandit itu, dan menghalanginya untuk bergerak lebih jauh. Seberapapun kuatnya serangan itu, bandit itu tetap tidak mampu maju lebih jauh. Puci, para bandit lainnya terus-menerus menembakkan ki pedang dan ki saber ke arah Xiao Chen. Xiao Chen hanya tersenyum dan mengerahkan sedikit kekuatan dengan tangan kanannya. Perampok yang menggunakan pedang kavaleri itu langsung merasakan kekuatan yang dahsyat, mengakibatkan pedang di tangannya terlempar dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Gunung berputar menghancurkan awan. Xiao Chen berteriak dan bayangan gunung menyatu dengan pedang bayangan bulan. Angin kencang bertiup di depannya, menyebabkan semua ki pedang dan ki pedang yang terbang ke arahnya menjadi tersebar. Pukulan fatal dari Lonely Peak. Xiao Chen dengan cepat melangkah maju dan menebas seorang kultivator menggunakan gada. Sebuah puncak pedang muncul di atasnya dan pedang itu membawa kekuatan besar saat membelah bandit itu menjadi dua. 9 transformasi naga pengembara. Tebasan angin jernih. Aura Xiao Chen bersinar terang seperti pelangi saat melayang. Tiba-tiba, 9 embusan angin sejuk muncul. Di dalam setiap embusan angin sejuk itu, terdapat sesosok yang bersembunyi di dalamnya. Puci, yang terlihat hanyalah hembusan angin sejuk, bukan pedangnya. Kesembilan sosok itu hanyalah ilusi, sama sekali tanpa niat membunuh. Bahkan cahaya pedang pun tak terlihat, mustahil untuk menghindar. 9 semburan darah langsung muncul di udara, memenuhi langit. Luka-luka besar terlihat di dada 9 bandit. Pemimpin pertama, yang sudah bergegas hingga jarak 100 meter dari Xiao Chen, melihat apa yang terjadi dan tahu bahwa situasinya buruk. Dia segera berhenti dan berteriak, tahan dia. Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik dan melarikan diri. Seketika itu juga, beberapa bandit pemberani menyerbu Xiao Chen dan menghalanginya. Mencari kematian, Xiao Chen berteriak dingin dan pedang bayangan bulan seputih salju menyala dengan cahaya listrik, meninggalkan busur ungu di belakangnya. Listrik berkedip-kedip pada busur tersebut, mengeluarkan suara zizi tanpa henti. Ini adalah gerakan kedua dari teknik pedang petir beruntun, tebasan cahaya busur. Para bandit di sekitarnya hanyalah para Grandmaster bela diri. Tubuh mereka langsung terbelah dua oleh cahaya busur. Listrik tetap berada di luka mereka, membakarnya hingga hitam. Setelah itu, tak seorang pun berani mendekati Xiao Chen. Sementara semua ini terjadi, pemimpin pertama melompat ke atas kuda dan telah melesat sejauh sekitar 1000 meter. Xiao Chen mengeluarkan busur pembunuh jiwa dan anak panah cahaya esensi dari cincin semesta. Kemudian dia memasang anak panah, menarik busurnya, dan melepaskannya. Ledakan sonik yang menusuk datang dari udara.
Panah cahaya esensi berubah seperti meteor dan langsung menyusul pemimpin pertama yang melarikan diri, menembus dadanya. Setelah panah cahaya esensi membunuh pemimpin pertama, panah itu terus terbang sejauh beberapa ratus meter sebelum melambat dan mendarat. Melihat pemimpin mereka tewas, para bandit yang tersisa kehilangan kepercayaan diri. Mereka tidak ingin melanjutkan pertempuran yang sia-sia, jadi mereka berpencar dan melarikan diri. Mereka berdua dengan santai membunuh beberapa bandit tetapi tidak mengejar mereka. Xiao Chen menuju ke tubuh pemimpin pertama sementara Liu Suifeng tetap di tempatnya dan menggeledah tubuh para bandit bela diri suci. Sejak lama, Xiao Chen merasa bahwa busur pembunuh jiwa memiliki potensi yang tak terbatas. Di masa lalu, dia bahkan mampu membunuh tetua pertama klan Jiang dengan satu anak panah. Sekarang kekuatan fisiknya telah mencapai 6.000 kg. Kekuatan busur pembunuh jiwa pasti akan meningkat secara signifikan. Namun, Xiao Chen masih terkejut karena busur itu mampu membunuh seorang Saint bela diri tingkat tinggi yang tidak waspada. Tampaknya kekuatan busur pembunuh jiwa tidak hanya terbatas pada ini. Belum diketahui kekuatan seperti apa yang akan ditunjukkannya saat menyerang kultivator yang telah melatih tubuh mereka hingga tingkat bijak. Mungkin pesawat itu bahkan mampu menembak jatuh bintang-bintang di langit. Dengan membawa pikiran-pikiran tersebut, Xiao Chen perlahan mendekati tubuh pemimpin pertama. Kemudian dia melepaskan cincin spasial pemimpin pertama dan mengeluarkan puluhan ribu batu roh tingkat rendah. Xiao Chen sangat terkejut, dia tidak menyangka bisnis perampokan bisa begitu menguntungkan. Pantas saja ada begitu banyak bandit di savana iblis. Xiao Chen tersenyum dan menyimpan semua batu roh tingkat rendah. Kemudian, dia mulai mencari barang-barang lain. Ada beberapa senjata roh dan buku panduan teknik bela diri yang tidak berguna. Meskipun begitu, Xiao Chen begitu saja melemparkannya ke dalam cincin alam semesta. Tiba-tiba, sebuah peta yang berkilauan dengan cahaya spiritual muncul di pandangan Xiao Chen. Dia mengambilnya dan melihatnya lebih dekat. Di peta tersebut terdapat pegunungan dan sungai, dan ada jalur yang ditunjukkan oleh panah. Titik akhirnya berada di ujung sungai, ditandai dengan titik merah yang sangat mencolok. Ujung sungai itu tampak seperti samudera yang luas, dan tempat yang ditunjukkan oleh titik merah itu adalah sebuah pulau. Xiao Chen tidak begitu familiar dengan geografi negara Qin Raya. Oleh karena itu, dia tidak tahu di mana titik merah itu berada. Peta itu terbuat dari material yang luar biasa, memancarkan energi spiritual yang sangat kuat. Seharusnya peta ini dibuat menggunakan kulit binatang buas dari binatang roh tingkat tinggi. Setelah menyimpan peta itu dengan rapi, Xiao Chen bergumam, sepertinya peta ini tidak sederhana. Jika aku punya waktu di masa depan, aku harus mencari kesempatan untuk menemukan titik akhir peta ini. Siapa tahu, mungkin aku akan menemukan pertemuan yang menguntungkan. Bagi para kultivator, pertemuan tak terduga adalah hal yang dicari semua orang. Pada kenyataannya, semua ahli yang terkenal telah mengalami pertemuan tak terduga dalam beberapa hal. Di zaman sekarang pun, hal itu masih sama. Banyak kultivator biasa mengalami peningkatan kekuatan yang luar biasa setelah mengalami pertemuan yang menguntungkan. Ini adalah kejadian yang cukup umum. Dalam kondisi yang serupa, seperti bakat, kemampuan pemahaman, teknik bela diri, atau teknik kultivasi, setiap jenius akan berada pada level yang sama. Jika mereka ingin menonjol dari kelompok dan berada di puncak, itu akan bergantung pada jenis pertemuan keberuntungan apa yang mereka alami. Peristiwa di hutan liar dapat dianggap sebagai pertemuan yang menguntungkan bagi Xiao Chen. Namun, manfaat dari pertemuan yang menguntungkan ini terlalu sedikit. Setelah dipikir-pikir, dalam pertemuan yang kebetulan itu, yang ia peroleh hanyalah beberapa batu roh tingkat rendah dan sebuah pedang yang patah. Manfaat sebenarnya mungkin didapatkan oleh Chu Chaoyun. Ye Chen, apa yang kau dapatkan? Aku berhasil mendapatkan 4.000 batu roh tingkat rendah dari orang-orang itu. Mereka juga memiliki beberapa pil obat dan inti roh. Jika dijumlahkan semuanya, nilainya akan lebih dari 8.000 batu roh tingkat rendah. Saat Xiao Chen sedang termenung, suara Liu Suifeng yang bersemangat terdengar dari belakang. Xiao Chen bangkit dan tersenyum. Aku mendapat panen yang cukup bagus, ada beberapa puluh ribu batu spiritual tingkat rendah di cincin spiritual orang ini. Liu Suifeng menggigit lidahnya ketika mendengar ini. Kemudian dia berkata, kelompok bandit ini sangat kaya. Xiao Chen memandang sekelilingnya.
Hamparan padang rumput yang luas memenuhi pandangannya. Saat angin bertiup, rumput kuning yang layu bergerak seolah-olah seperti ombak. Tempat ini adalah tempat yang bagus untuk penyergapan. Ketika pedagang atau kultivator yang sendirian melewati tempat ini, para bandit ini akan merampok mereka. Ketika tidak ada pedagang, mereka akan membunuh hewan roh. Selama mereka bekerja keras, akan sulit bagi mereka untuk menjadi miskin. Liu Suifeng tertawa, kalau begitu, sesuai dengan apa yang kau katakan, jika kita membunuh semua bandit, kita akan kaya raya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, itu tidak realistis. Jika kita bisa memikirkan ini, orang lain pun bisa. Namun, para bandit di savana masih tetap aktif. Pasti ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Liu Suifeng mengangguk, memang benar. Aku pernah mendengar bahwa 3 klan besar provinsi Xie pernah mengepung para bandit dari savana iblis. Namun, upaya itu gagal. Pasti seperti yang kau katakan. Setelah itu, keduanya berhenti membahas masalah tersebut. Mereka menaiki kuda darah naga mereka dan segera melanjutkan perjalanan. 5.000 meter di atas langit, seorang lelaki tua bersembunyi di antara awan putih yang bergerak. Dia melihat semua yang terjadi di darat. Setelah beberapa saat, dia tersenyum hati-hati dan berkata, sepertinya permintaan Songke ini tidak mudah dipenuhi. Aku tahu 1000 batu roh tingkat menengah tidak akan mudah didapatkan. Orang ini masih belum mengungkapkan semua kartu andalannya. Aku harus terus mengamatinya selama beberapa hari. Bahkan Songke pun kesulitan menghadapinya. Sebagai raja bela diri tingkat rendah, aku seharusnya lebih berhati-hati. Pria tua ini bernama Yue Mingshan. Dia adalah raja bela diri tingkat rendah yang merupakan kultivator independen. Dia memiliki sifat yang berhati-hati dan cukup terkenal di Provinsi Xie. Di masa mudanya, dia pernah berurusan dengan Songke. Setelah Yue Mingshan berjanji kepada Songke untuk membantu membunuh Xiao Chen, dia terus mengawasi keadaan. Songke sebenarnya telah menawarkan harga 1000 batu roh tingkat menengah untuk seorang Saint bela diri tingkat rendah yang tidak penting. Setelah Yue Mingshan memastikan bahwa Xiao Chen memang hanya seorang Saint bela diri tingkat rendah, dia menjadi lebih berhati-hati. Segala sesuatu yang menyimpang dari norma pasti memiliki alasan di baliknya. Yue Mingshan sangat memahami seperti apa sosok Songke. Jika itu adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri sulit hadapi, maka itu pasti tidak akan mudah. Memang, setelah mengamati selama beberapa hari, pertempuran hari ini memverifikasi dugaan Yue Mingshan. Meskipun Xiao Chen hanya seorang Saint bela diri tingkat rendah, kemampuan bertarungnya cukup untuk dengan mudah membunuh seorang Saint bela diri tingkat tinggi biasa. Kemampuan bertarungnya yang mengerikan mungkin telah melampaui kemampuan seorang Saint bela diri tingkat unggulan. Yue Mingshan bergumam, jika hanya itu yang dia miliki, aku tidak akan takut. Namun, jika dia memiliki roh bela diri warisan, maka aku tidak akan ikut campur dalam urusan ini. Hingga saat ini, Xiao Chen dan Liu Suifeng tidak menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh seseorang. Mereka hanya melintasi savana iblis yang luas. Dalam sekejap mata, 5 hari berlalu. Mereka berdua terus bertemu dengan beberapa kelompok bandit. Hasil akhirnya adalah semua bandit terbunuh dan harta benda mereka dirampok. Dalam waktu 5 hari, jumlah batu roh tingkat rendah yang mereka peroleh melebihi 20.000. Tentu saja, di sepanjang jalan, ada beberapa kelompok bandit yang sangat kuat. Pemimpin mereka adalah raja-raja bela diri dan memiliki ribuan anak buah. Xiao Chen selalu menjaga kewaspadaan tinggi. Dia terus memperluas indera spiritualnya. Setiap kali dia merasakan kehadiran kelompok-kelompok seperti itu, dia akan menghindarinya, menjaga jarak 2 kilometer. Dia pasti tidak akan melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Pada hari itu, mereka berdua berhasil menangkap sekelompok bandit lainnya. Setelah Liu Suifeng menggeledah semua mayat, dia berkata dengan gembira, awalnya kupikir savana iblis ini akan sangat berbahaya. Aku tidak menyangka kita akan mendapatkan begitu banyak kekayaan yang tak terduga. Jumlah batu roh yang kudapatkan lebih banyak dari yang kumiliki semula. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dalam diam. Sepertinya segala sesuatunya berjalan terlalu lancar dalam beberapa hari terakhir, sehingga membuat Liu Suifeng sedikit terlalu percaya diri. Pada kenyataannya, savana iblis penuh dengan bahaya. Jauh berbeda dari apa yang dikatakan Liu Suifeng. Jika bukan karena Xiao Chen, mustahil bagi Liu Suifeng untuk melakukan perjalanan sejauh itu sendirian.
Sekelompok bandit manapun akan mampu membunuhnya dengan mudah. Bahkan Xiao Chen pun tidak berani lengah di savana iblis ini. Dalam beberapa hari terakhir, dia secara pribadi telah melihat dengan indera spiritualnya sekelompok bandit yang dipimpin oleh seorang raja bela diri tingkat puncak. Kemungkinan besar seorang tetua biasa dari paviliun pedang surgawi tidak akan mampu menandinginya. Ia harus mengatakan sesuatu untuk memperingatkan Liu Suifeng. Karena itu, Xiao Chen berkata, "Kalau begitu, sebaiknya kau melanjutkan perjalanan ini sendirian. Itu akan menghemat waktu kita untuk membagi batu roh." Ketika Liu Suifeng mendengar itu, dia langsung terkejut. Kemudian dia memikirkan kembali apa yang telah dia katakan dan merasa bahwa itu salah. Dia berkata, "Ye Chen, jangan khawatir, aku hanya mengatakannya. Aku masih mengerti situasi di sini." Xiao Chen menghela napas lega. Sepertinya Liu Suifeng adalah orang yang rasional, dia mengerti kapan harus maju dan mundur. Bunuh, bunuh, bunuh. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saat keduanya berbicara, angin membawa suara pembunuhan ke arah mereka berdua. Ekspresi mereka berubah saat mereka segera berhenti berbicara dan mendengarkan dengan saksama. Liu Suifeng berkata, "Sepertinya para pedagang sedang diserang oleh bandit. Haruskah kita pergi melihatnya?" Di ujung savana iblis terdapat sungai naga hitam yang menembus negara Qin Raya. Di sana terdapat pelabuhan besar yang mampu mengangkut barang-barang negara Qin Raya ke seluruh benua Tianwu. Jadi, ada banyak pedagang di savana iblis. Selama hari-hari itu, mereka berdua telah bertemu banyak kelompok pedagang. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan, mereka selalu mengulurkan tangan. Itulah mengapa Liu Suifeng mengajukan pertanyaan seperti itu. Xiao Chen mengangguk dan berkata, "Di sana ada sebuah bukit kecil. Kita seharusnya bisa mengamati situasi di depan dari sana. Kita akan memutuskan setelah melihat-lihat." Selama masih dalam kemampuan mereka, Xiao Chen akan melakukan yang terbaik untuk membantu para pedagang. Namun, jika kelompok bandit itu terlalu kuat, Xiao Chen tidak akan cukup bodoh untuk mempertaruhkan nyawanya. Dia berhati-hati dalam segala hal yang dilakukannya. Mereka berdua bergegas ke tempat yang lebih tinggi dan melihat situasi di depan mereka. Ternyata memang benar, sekelompok pedagang sedang diserang oleh sekitar 500 bandit. Para bandit bergerak dengan bebas tanpa hambatan. Ketika mereka menyerang para penjaga tidak mampu membalas. Mereka semua berteriak dengan sangat bersemangat. Kelompok pedagang ini agak aneh. Semua kotak dan kereta dihiasi dengan lapisan emas yang berkilauan, sangat menyilaukan di bawah sinar matahari. Selain itu, Xiao Chen dan Liu Suifeng tidak melihat bendera asosiasi pedagang. Ini membuktikan bahwa mereka hanyalah asosiasi pedagang kecil, sehingga tidak penting apakah mereka menampilkan bendera mereka atau tidak. Liu Suifeng merasa ada yang mencurigakan. Ia berkata, "Ada apa dengan kelompok pedagang ini? Mengapa mereka membuat diri mereka mencolok? Mereka jelas-jelas mencari masalah. Kelompok bandit itu tampaknya tidak sulit untuk dihadapi. Haruskah kita membantu mereka?" Xiao Chen juga merasa itu sangat aneh. Kebanyakan pedagang biasa akan sangat berhati-hati agar tidak menarik perhatian para bandit. Bahkan ada beberapa kelompok pedagang yang membuat kereta mereka terlihat sangat usang dan rusak. Namun, kelompok pedagang ini sangat berbeda. Mulai dari kotak berisi barang hingga kereta yang mengangkut barang, semuanya dihiasi dengan emas. Bahkan pelana kuda pun terbuat dari emas murni. Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata, "Kelompok pedagang ini cukup aneh, mari kita tunggu sebentar." Pada saat itu, para bandit telah berhasil menerobos ke posisi inti kelompok pedagang tersebut. Di sana terdapat sebuah kereta kuda yang sangat mewah. Kereta ini ditarik oleh 5 kuda yang dilapisi emas murni. Luasnya sekitar 10 meter persegi. Dekorasi, pegangan, dan bahkan rodanya terbuat dari emas murni. Sungguh berlebihan, Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Ini hanyalah harta karun bergerak, akan menjadi keajaiban jika harta itu tidak dirampok di savana iblis. Hahaha, kita dapat ikan besar lagi. Tiba-tiba, suara kasar terdengar dari kereta mewah itu. Huci, sesosok gemuk terbang keluar dari jendela kereta. Orang itu memegang tutup peti mati emas yang besar di tangannya. Sosok gemuk itu melesat di udara, kecepatannya tidak sesuai dengan perawakannya, ia sangat cepat hingga sulit dipercaya. Bang, tutup peti mati melayang di udara, dan mendarat di atas pemimpin bandit.
Pedang yang digunakan pemimpin bandit untuk menangkis langsung hancur berkeping-keping oleh tutup peti mati. Tutup peti mati itu menghantam pemimpin bandit dengan kekuatan yang sangat besar, membuatnya terpental dan muntah darah. Dia sama sekali tidak punya cara untuk melawan. Sosok gemuk itu membanting tutup peti mati dengan keras ke tanah. Hal itu menyebabkan suara ledakan yang keras dan tanah mulai bergetar. Kuda-kuda itu langsung tersentak ketika tanah mulai bergetar ke kiri dan ke kanan. Para bandit itu semuanya jatuh ke tanah. Sosok gemuk itu berteriak, "Kalian semua, berhenti berpura-pura, berdiri tegak untuk tuan gemuk ini." Para bandit di tanah merasa aneh, siapa yang berpura-pura? Kami benar-benar jatuh, bahkan jika kalian tidak menyuruh kami bangun, kami tetap akan berdiri. Sua. Namun, sesuatu yang mengejutkan para bandit terjadi. Para penjaga yang telah mereka kalahkan sebelumnya semuanya berdiri dengan penuh semangat dan lincah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada mereka. Aura yang terpancar dari mereka sangat ganas dan ada kilatan mengerikan di mata mereka. Mereka semua memancarkan tatapan yang dipenuhi niat jahat. Tatapan-tatapan ini membuat mereka lebih mirip bandit daripada bandit itu sendiri. Kelompok bandit itu perlahan berkumpul sebelum menyadari bahwa mereka tanpa sadar telah dikepung oleh penjaga pedagang. Mereka langsung panik. Bang! Tiba-tiba, sosok gemuk itu melompat dan tutup peti mati di tangannya mengarah ke pemimpin bandit yang baru saja berdiri. Sebelum pemimpin bandit itu sempat bereaksi, dia dibanting ke tanah lagi. Darah mengalir dari kepalanya, dan kali ini, dia tidak bisa berdiri lagi. Sosok gemuk itu menginjak-injak pemimpin bandit yang sedang berusaha bangkit dengan kasar. Tutup peti mati emas itu diletakkan di tanah dengan berat sambil ia mengumpat, "Apakah tuan gemuk ini bilang kau boleh berdiri? Tapi kau masih berdiri, aku akan menginjak-injakmu sampai mati." Ada tatapan tajam di mata sosok gemuk itu saat dia mengamati sekeliling. Ketika para bandit lainnya melihat keadaan pemimpin mereka, mereka segera mengerti maksud sosok gemuk itu. Mereka semua dengan cepat bersujud di tanah. Tiba-tiba sosok gemuk itu tertawa terbahak-bahak, "Saya nyatakan ini sebagai perampokan. Selain pakaian dalammu, tinggalkan semuanya." Situasi berubah seketika. Di bawah aura kuat sosok gemuk itu, para bandit di tanah tidak berani melawan. Mereka semua bersujud di tanah dengan patuh, tidak berani bergerak. Ketika mereka melihat bagaimana keadaan pemimpin mereka, sampai-sampai ia diinjak-injak, mereka tahu bahwa mereka hanya bisa mengakui kekalahan mereka. Setelah beberapa saat, seseorang berjalan cepat mendekat. Orang ini adalah pelayan dari kota air putih di masa lalu. Dia berkata, "Tuan muda, saya telah menghitung semuanya. Totalnya ada 10.000 batu roh tingkat rendah. Jika kita memasukkan barang-barang mereka yang lain, totalnya akan menjadi 15.000 batu roh tingkat rendah." Sosok gemuk itu sedikit mengerutkan kening dan mengatakan sesuatu yang membuat para bandit ingin muntah darah. "Mengapa hanya sedikit? Apakah kalian melakukan seperti yang kukatakan? Sudahkah kalian memeriksa pakaian dalam mereka?" Di atas bukit, Xiao Chen dan Liu Suifeng mengamati apa yang terjadi. Mereka berdua merasa sangat takjub. Xiao Chen memperlihatkan senyum tipis di wajahnya. Secara kebetulan, dia harus menyelesaikan urusan dengan si gendut ini. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Seharusnya dia sudah bisa menebaknya sejak lama. Hanya si gendut sialan, Jin Badao, yang akan menggunakan kereta yang norak dan tidak berkelas seperti itu. Liu Suifeng merasa seperti tercerahkan saat berkata, "Jadi, itu adalah Jin Dabao dari klan Jin. Pantas saja mereka begitu mencolok. Ternyata aku salah menilai mereka sebelumnya." Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia sedikit terkejut. Dia bertanya, "Kau mengenalnya?" Liu Suifeng mengangguk dan menjelaskan, dia adalah tuan muda dari Asosiasi Pedagang Terkemuka Negara Tang Agung, Asosiasi Pedagang Golden Rock. Mereka adalah salah satu dari 5 asosiasi pedagang besar di dunia, dan mereka berada di posisi yang sama dengan Asosiasi Pedagang Feng Yu Negara Qin Agung. Asosiasi Pedagang Rok Emas dulunya tidak terkenal di negara Qing Raya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, mereka menjalin hubungan dengan Istana Kerajinan Surgawi. Sekarang mereka sangat aktif di negara Qin Raya. Salah satu dari 5 asosiasi pedagang besar, tak disangka asal-usul si gendut ini begitu hebat. Xiao Chen menghela napas dalam hati ketika mendengar penjelasan Liu Suifeng. Xiao Chen sudah lama menduga asal-usulnya luar biasa.
Namun, dia tidak menyangka asal-usulnya akan begitu mengejutkan. Liu Suifeng tampak sedikit panik. Dia berkata, "Ye Chen, kita harus segera pergi. Orang ini tidak memiliki reputasi baik. Jika dia mengincar kita, itu tidak akan baik." Xiao Chen merasa ada yang aneh, jadi dia bertanya, "Mengapa?" Liu Suifeng berkata, reputasinya di Provinsi Xie sangat buruk. Menurut desas-desus, pewaris 3 klan bangsawan dari klan Yan di Provinsi Xie dipermalukan habis-habisan olehnya di Provinsi Dongming. Setelah kembali, ia merasa sangat terhina dan malu sehingga ia menghilang. Xiao Chen merasa cemas, desas-desus ini bukan hanya mengerikan pada tingkat biasa. Yan Qianhe jelas-jelas dibunuh olehnya, namun desas-desus itu mengubahnya menjadi menghilang karena rasa malu. Xiao Chen tersenyum tipis, "Itu hanya rumor. Ayo, aku ada urusan yang harus kuselesaikan dengan si gendut ini." Meskipun Liu Suifeng menatapnya dengan terkejut, Xiao Chen sudah meninggalkan bukit dan bergegas menuju ke sana. Si gendut itu memasang senyum angkuh di wajahnya. Namun, ketika dia tanpa sengaja melihat Xiao Chen berlari mendekat, dia terkejut. Dia pikir dia salah lihat. Ketika dia melihat lagi untuk memastikannya, dia dengan cepat melepaskan pemimpin bandit itu dan berlari kembali. Cambuk ekor naga biru. Xiao Chen berteriak lalu menciptakan busur ungu di udara, seperti naga banjir yang bergerak di udara. Dengan suara, "Sua," dia mendarat di depan Jin Dabao. "Saudara Dabao, kita bertemu lagi. Apa kau tidak mengenaliku? Mengapa kau berlari begitu cepat?" Xiao Chen berdiri di depan Jin Badao dan tersenyum lembut. Jin Dabao tersenyum canggung dan memasukkan tutup peti mati ke dalam cincin spasialnya. Dia berkata, "Aku hampir tidak mengenalimu, kukira kau seorang ahli." Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Berhentilah berpura-pura. Ying Yue datang ke paviliun pedang surgawi belum lama ini. Bukankah kau punya sesuatu untuk dijelaskan?" Jin Dabao memasang ekspresi benar dan berkata, "Wanita itu memaksa saya, Anda harus percaya pada saya. Dia punya bukti yang memberatkan saya. Saya dipaksa berada dalam keadaan tak berdaya, itulah sebabnya saya mengatakan itu. Jika aku mempercayaimu, aku akan menjadi idiot." Xiao Chen tidak mau repot-repot berurusan dengannya. Dia berkata, "Aku tahu kau akan mengatakan itu. Berhenti bicara omong kosong. Patung itu sebenarnya dijual seharga 100 batu roh tingkat rendah masing-masing, berapa banyak yang akan kau berikan padaku?" Jin Dabao tertawa malu-malu, "Hubungan kita ini seperti apa? Membicarakan uang akan menyakiti perasaan kita. Ayo, kita masuk ke kereta saya. Jangan bicara apa-apa lagi, biarkan saya menerima Anda dengan baik."